Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wa fi riwayatin li utimma masalihal akhlaq. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang dikarang oleh Sayyid Hafidh Hasan Al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala. Masih membahas tentang akhlak-akhlak dan sekarang sampai nang halaman suidak 5, pembahasan tentang ghibah, al-ghibah. Ya, halaman 65 dibuka sini buat buku ini, pembahasan tentang ghibah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sabaqi musannif rahimahullahu ta'ala. Al-ghibatu nerangake ngerasani. Al-ghibah kalau diterjemahkan bahasa Jawa ngerasani. Ya, ngerasani. Kalau bahasa Indonesia apa? Menggunjing. Menggunjing ya, menggunjing. Menggunjing gosip ya, menggunjing gosip. Kalau bahasa Jawa ngerasani, kalau bahasa Arab al-ghibah. Ya, al-ghibah. Al-ghibah berasal dari kata ghaba. Ya, akar katanya ghaba yaghibu, masih satu akar kata. Ghaba yaghibu ghaibun. Apa ghaib? Tidak terlihat atau tidak hadir. Ya. Ada ghaib, ghaibun, ada ghaibun. Ya. Kan sampai sudah mulai belajar bahasa Arab. Ya. Nanti tahu gimana cara memeriksa ini akar kata ini kira-kira sumbernya kok apa. Kalau ghibah berarti akar katanya dari ghaibun atau ghaibun. Kalau ghaibun itu tidak terlihat, kalau ghaibun itu tidak hadir. Tahu bedanya ya? Kalau ghaibun itu tidak terlihat. Lungguh bareng tapi gak ketok, itu jenenge ghaibun. Nah, makanya jin, malaikat ya, Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam perkara ghaib, tidak terlihat. Tapi ghaibun itu tidak hadir, gak teko. Dadi wonge gak ono nang kono. Ya. Itu ghaibun, itu akar katanya. Terus apa namanya? Bercabang-cabang dan jadi kata baru, salah satunya adalah ghibatun. Ya, akar katanya tidak ada utawa gak ketok. Baik. Al-ghibatun rangake ngrasani. Iya utawi ghibah iku zikru akhika. Nyebut dulur nira, dulurmu ya. Nira itu kamu. Zikru akhika nyebut dulur nira bima yakrohu kelawan barang kang sengit. Sengit itu yang membenci ya. Bima yakrohu kelawan sengit sopo ingma, yang mana orang tersebut membenci dari barang yang disebutkan itu. Itu ghibah pengertiannya. Jadi ghibah zikru akhika bima yakroh, nyebut dulur nira kelawan barang kang sengit sopo ingma, menyebutkan suatu yang tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan tersebut. Itu namanya ghibah. Walau fi wajhihi, senajan ono ya. Iku fi wajhihi ing dalem, iku tetep ing dalem ngarepe meskipun di depan orangnya itu tetap masuk ghibah namanya. Ya. Ono telu. Ya, wong telu. Sampai
Muhammad, Ahmad, Abdullah misalkan lah. Atau siapa nama yang misalkan Joni gitu ya. Joni, Roni, Jono gitu ya, sama ini. Kalau pakai nama Nabi ya kapiin ya. Contoh. Joni, Roni, Jono. Guys, Joni, Jono, Roni. Ono Roni, ono Jono, ono Joni. Joni ngomong nang Jono. Jon, Roni ku lho, wingi lho gak sembahyang maghrib. Langgar. Roni ono nang ngarepe wong loro iku, Mang. Nah, meskipun di depan wajahnya Roni itu tetap namanya ghibah. Ya. Nyindir. Itu masuk dalam kategori ghibah. Kalau dia nggak ada, itu namanya ghibah yang asli seperti itu. Kan tadi akar katanya gak ono, ya kan? Dari akar kata ghaibun, gak hadir. Ya, tadi kita menyebutkan seorang, tapi orangnya gak ono di tempat itu. Makanya dinamakan ghibah itu menyebutkan orang yang tidak hadir di tempat itu. Nah, itu namanya ghibah. Terus kaqaulika, kaya pengucap niro, seperti ucapanmu, ya. Seperti ucapan kita, ya. Kaya pengucap niro, fulanun utawi fulan, iku akrojun pincang. Ini masuk ghibah juga, ya. Masuk ghibah. Halaman 5 sing ketekok, ya. Pembahasan ghibah. Ya, seperti perkataan kita fulanun utawi fulan iku akrojun pincang. Au fasikun utawa fasik. Fasik. Ya. Fasik itu orang yang berbuat dosa. Ya. Fasik orang yang suka berbuat dosa. Ya. Suka berbuat dosa, bukan cuma berbuat dosa tapi suka berbuat dosa. Au fakirun utawa fakir. Wong melarat misalkan. Au qasirus thiyabi utawa cekak klambine. Cekak celonone, tahu sama celonone? Ya sing gak tahu. Sing cekak-cekak celonone ya teng tahu celana ya. Ya rehan pernah beli celana kayak gini. Ya pernah. Au qasirus thiyab utawa cekak klambine. Ya, celonone cekak. Ya, ketok tungkae. Muka udan-udan ya celana dilingkis kayak ngono misalkan seperti itu. Ya. Atau misalkan memang cekak gak sampean golong, tapi sampean potong misalkan. Celana mulut banjiran ta, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk ghibah kalau misalkan tidak di hadapan kita. Tapi dengan syarat turi itu ya, kang ngarepake sira bidzalika kelawan mengkono qaul atau perkataan tangki sohu ing nyela wong. Jadi dengan syarat ketika sampean ngomong itu tadi ada kemauan. Kemauannya apa? Sampean ingin mencelanya. Ya, misalkan fakir gitu ya. Atau ada orang yang pincang. Ya, sampean ngomong, wong iku pincang. Tapi sampean ingin memang tujuannya apa? Untuk mencela. Ngelokno utawa ngece. Itu masuk ghibah. Ya, itu masuk ghibah. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada syaratnya? Kenapa kok kudu dengan keinginan mencela atau ngece? Karena dalam ilmu hadis ada namanya al-jarh wa ta'dil. Jarh dan ta'dil itu menilai seseorang. Kalau dalam ilmu hadis, orang ini kadzdzab, pendusta. Orang ini munkarul hadis, hadisnya diingkari. Orang ini dhaif, ya, orang ini tidak kuat hafalannya. Itu para ulama yang ngomong. Tapi tujuannya bukan mencela. Tidak, tujuannya bukan mencela. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan. Karena itu dalam ilmu hadis, maka harus diseleksi orang-orang yang membawa hadis tersebut. Nek wong ini hafalannya gak kuat, lemah, lalian, pikunan, harus dijelaskan. Kenapa? Karena nanti hadisnya bisa menjadi dhaif. Nek gak dijelaskan, no. Ya, semua hadis bisa diterima dari siapapun. Nah, ini berbahaya. Makanya harus ada syaratnya, yaitu dengan tujuan mencela. Tapi kalau dengan tujuan yang benar, misalkan seperti itu tadi, dalam rangka ilmu jarh wa ta'dil atau dalam rangka menasihati, ya,
atau dengan tujuan-tujuan yang semisalnya, maka ini boleh. Tapi kalau tujuannya murni mencela, maka ini yang masuk namanya ghibah. Ya. Terus wa asbabuha lan utawi sebab-sebab ghibah iku samaniyatun walu. Sebab ghibah ada 8. Yang pertama al-hasadu. Hasad, kemarin sudah kita jelaskan hasad ya. Hasad itu ingin nikmat dari orang lain itu diangkat. Atau iri lah bahasa terjemahannya, gampangannya, iri. Sebab pertama hasad. Kadang karena hasad ya kita jadi ghibah orang. Ya. Kita kok oleh nikmat, ya misalkan oleh sepeda motor anyar misalkan. Sepeda motor anyar lewat gitu. Terus ana kanca sampean ngomong, "Loh, sepeda motor anyar parah rehan rek." Sama ngomong karena sama punya hasad, sama ngomong, "Alah paling yo sepeda colongan." Nah, paling sepeda colongan. Itu karena timbul sifat hasad, dia jadi ghibah orang lain. Kemudian wasyifa'ul ghairi, yang kedua lan seneng muring-muring. Dia punya rasa dendam atau kebencian terhadap orang lain tersebut. Makanya dia menggibahnya. Ya, menggibahnya. Ya. Punya rasa benci. Yang ketiga wa iradatu at-tarafu'i. At-tarafu'i. Lan ngarepake, yang ketiga, lan ngarepake keluhuran, ingin mendapat posisi tinggi. Ya, bisa. Ya. Bisa seperti itu. Ingin mendapatkan posisi yang tinggi, kita jadi ghibah orang. Ya. Misalkan bos sampean, misalkan kalau sudah kerja gitu ya. Bos sampean agak kurang senang dengan pekerjaan orang yang di atas sampean, misalkan di atas sampean posisinya, tapi dia memang punya kemampuan, Nah, bos sampean ini delok kok beberapa akhir-akhir ini kok cukup sering melakukan kesalahan, ya, cukup sering melakukan kesalahan. Tapi karena bosnya tahu kalau dia punya kemampuan, ya dicarno, ya. Tapi karena ketika sampean melihat seperti itu ada kesempatan, wah iki aku isok mau nggak pangkat ini kayak gini, sama nyedek mepet nang bos iki. Ngomong sembarangan, nggih, kula jane ningali niku nek kerja niku tiange turu tok sakniki. Nah, dan sebagainya. Ya, maka dia ingin untuk mendapatkan jabatan. Maka dia bisa melakukan ghibah. Kemudian yang keempat, wal mubadaratu lan ake-ake ila ta'tilil mu'dzi, marang sunge perkara kang nglarakake. Wal mubadaratu lan ake-ake ila ta'tilil mu'dzi, marang sunge perkara kang nglarakake, anil wusuli saking tumeka ila muradihi, marang karepe wong. Dia ingin yang keempat ya, mubadaratu ila ta'filil mu'dzi 'anil wusuli ila muradihi, ingin menghilangkan rasa tersakiti, ya. Ingin menghilangkan rasa tersakiti, ya. Kurang lebihnya hampir mirip dengan balas dendam, gitu ya. Kurang lebihnya hampir mirip dengan balas dendam. Wal qasdu lan nyejo ila tabri'atin nafsi, marang ngumbar nafsu, ya. Wal qasdu lan nyejo ila tabri'atin nafsi, marang ngumbar nafsu, ya, untuk mengumbar nafsunya, kan dia hobinya seperti itu. Wa mujamalatur rufaqai, kemudian yang ke berapa, 4, 5, yang ke-6, ya. Wa mujamalatur rufaqai lan gawe bagus konco, supaya
enak gitu, terlihat enak diajak ngobrol. Terlihat enak diajak ngobrol. Ada orang-orang yang pas ngobrol gak duwe bahan pembicaraan. Akhirnya sing kepikiran apa? Wah, ngomong wong. Nah, supaya terlihat enak arek iki diajak ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Yang ketujuh wal hazalu lan guyon. Ya, meskipun guyon. Ini nggak boleh untuk keguyonan misalkan. Ya, kadung seneng seru ambil koncone, ya nggak kerasa ternyata dia sedang menggibah orang. Yang kedelapan wal istihza'u lan keguyu. Ya, hampir sama. Istihza itu mencela atau meremehkan. Ya, karena meremehkan orang lain. Itu bisa menjadi sebuah ghibah. Bisa sekali. Terus kalau musannif rahimahullah, beliau melanjutkan walaisa minal ghibati lan ora ono iku tetep saking ngrasani. Walaisa minal ghibati lan ora ono iku tetep saking ngrasani. Laumul muksiri apa maitu wong kang sembrono. Sembrono dalam artian melakukan kemaksiatan ala taksirihi ing atase sembronone man. Dan tidak masuk bagian ghibah ketika kita mencela orang lain atas maksiat yang dilakukannya. Assalamualaikum. Jadi mencela orang lain atas maksiat yang dilakukannya. Ya, ketok ngoncone ngombe. Ya, kok ngombe banyu, ngombe miras misalkan. Sampai lokno gak apa-apa. Kamu iku kok aja ngombe ngono. Dosa kamu ini ya. Boleh. Dengan tujuan apa? Supaya dia berhenti. Nah, ini masuk perkara atau bab amar ma'ruf nahi munkar. Mengingkari kemungkaran yang dilihatnya. Dan di situ berlaku hukum-hukum nahi munkar. Nek gak iso gawe tangane, gawe lisane, nek gak iso gawe lisane, gawe atine. Ya, maka ini tidak termasuk ghibah ketika kita mencela orang karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, tidak termasuk ghibah. Wa irsyaduhu lanutuhake wong menunjukkan ya, ila ma fihi marang barang kang iku tetep ing daleman maslahatuhu utawi maslahat ma. Ya. Dan untuk menunjukkan kepada dia kepada hal yang lebih maslahat atau yang lebih baik. Ya. Jadi tidak termasuk ghibah ketika kita mencela orang dan mengajaknya untuk menuju kebaikan. Ya, mengajaknya untuk menuju kebaikan. Ya. Bukan kita mencela karena benci kepada orangnya, tidak. Kita ya, lebih tepatnya bukan disebut mencela, ya. Mencegah atau melarang, ya. Kalau mencela kan ya cuma ngelokno tok ya. Tapi ini mencegah. Ya. Mencegah. Jangan seperti itu. Ojo ngombe itu dosa. Ya. Ngarai jadi gendeng misalkan seperti itu. Nah, ini boleh. Yang tujuan apa? Supaya mengajak dia kepada yang lebih maslahat. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam perkara ghibah. Kemudian li'annallaha karena setuhune Allah azza wa jalla kang maha luhur Allah maha agung Allah lam yanha ora nyegah Allah ya. Allah itu tidak mencegah atau melarang anin nasihati saking gawe becik atau memberikan nasihat. Karena Allah SWT tidak melarang kita untuk memberikan nasihat. Dan ini termasuk nasihat. Ini termasuk nasihat. Ya, termasuk nasihat. Dan juga termasuk hal ini adalah ketika kita itu tadi yang seperti sudah kita sebutkan bahwasanya para ulama ahli hadis ya, mereka sering menyebutkan nama orang kemudian disebutkan oh orang ini hadisnya tidak diterima, orang ini hadisnya palsu, orang ini hafalannya lemah, orang ini fasik, orang ini ahli maksiat. Maka penyebutan di sini bukan dengan tujuan untuk menggibahnya, tapi apa tujuannya untuk mendapatkan maslahat yang lebih banyak, yaitu supaya hadisnya atau hadis Rasulullah SAW bisa terjaga. Ini tidak mengapa. Maka ilmu jarh wa ta'dil bukan termasuk bagian dari ghibah.
Kemudian walakinnahu lan tetapi ini utawi Allah iku naha nyegah anil ghibati sapa Allah saking ngrasani. Tapi Allah SWT itu melarang manusia dari perbuatan ghibah. Wa balagha lan banget-bangetake fil inkari ing dalem ingkar alaiha ing atase ghibah. Dan Allah SWT sangat mengingkari ghibah ini dengan sangat keras. Allah SWT sangat keras ketika mengingkari ghibah, ketika mencela orang yang menggibah orang lain. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yaghtab lan ora kena ngrasani, dan tidak boleh menggibah ba'dukum sapa suweneh nira ba'don kabeh ing suweneh ya, tidak boleh menggibah ya, salah satu dari kalian terhadap orang lain. Ayuhibbu ana ta demen ahadukum utawi salah sijine nira kabeh. Apakah salah seorang dari kalian suka an yakula ing yen to mangan sapa ahad lahma akhihi ing daginge dulure ahad mayitan ingkang mati. Ya. Allah SWT menyerupakan orang yang menggibah orang lain seperti dia memakan bangkai saudaranya. Nah, ini sebuah peringatan yang keras dari Allah SWT. Jangan sampai kita berbuat ghibah. Bakarihtumu mongko padha sengit ton sira kabeh ing rasani. Maka kalian hendaknya membenci perbuatan ghibah ini. Ya, karena termasuk mafsadah atau kerusakan disebabkan oleh ghibah ini bisa terputusnya tali silaturahim, ya, persaudaraan, kerukunan antara masyarakat, ya, kedamaian dan sebagainya, ya, bisa hancur karena ghibah. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang namimah, ya, namimah. Kalau musannif rahimahullah ta'ala sudah wasapa kiai musannif rahimahullah ta'ala an-namimatu nerangake adu-adu. An-namimah diterjemahkan dengan adu-adu, mengadu domba kalau bahasa Indonesianya. An-namimah, dan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Sangat dibenci Allah SWT. Apa artinya namimah? Ya. Beliau menyebutkan hiya utawi adu-adu iku naqlu aqwalin nas, ngelih pira-pira omongane menungso, ya, memindahkan ucapan manusia, au a'malihim utawa pira-pira amalim menungso, au ahwalihim lan pira-pira tingkai menungso, ilal ghairi marang liyane, ala wajhil ifsadi ing atase arep gawe kerusakan. Yang atase arah gawe kerusakan. Jadi dia memindahkan ucapan si A atau perbuatan si A kepada si B. Melaporkan, gampangnya gitu. Melaporkan perbuatan atau ucapan atau keadaan si A kepada si B dengan tujuan apa? Tujuan supaya terjadi kebencian di antara A dan B. Ini jenenge namimah. Jenenge namimah, yaitu adu-adu atau adu domba. Ya. Maka ini tidak boleh. Dan ini adalah salah satu sifat dari sifat orang-orang yang mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Sesuai firman Allah SWT di dalam surat Al-Qalam kalau tidak salah,
Ya, nun wal qalam wa masturun anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wasatu basiru wa yusirun bi ayyikum al-maftun inna rabbaka wa'ala sabili wa wa'ala fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kalian patuh atau ikut terhadap orang-orang yang mendustakan ajaranmu. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah engkau mengikuti atau mematuhi orang-orang yang banyak bersumpah, yang hina. Hammazim masya'am binamim dengan namimah. Hammazim, orang yang banyak mencela, dan masya'im binamim, dan berjalan di muka bumi dengan melakukan namimah, adu domba. Kenapa Allah SWT sifati berjalan dengan namimah? Ya, karena itu tadi, ketika kita melakukan namimah, kita harus pindah-pindah, kan memindahkan perkataan orang lain. Ya, jadi dari A, gombol yang A, delok kok gini, langsung pindah nang B. Aku lumang ketemu A gini, adu domba. Terus habis dari B balik nang A, aku mau ketemu B ini. Akhirnya apa? Jadi pertengkaran. Ya, maka ini tidak boleh. Wal ba'ithu lan dorongan maksudnya. Dan faktor ya. Kalau bahasa Indonesianya wal ba'ithu lan dorongan alaiha ing atase adu-adu. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang melakukan perbuatan namimah. Imma iradatus su'i, ana kalane ngarepake Allah. Memang ingin berbuat kerusakan. Ya. Imma iradatus su'i, ana kalane ngarepake Allah bil manquli anhu kelawan perkara kang dialih saking wong terhadap ucapan atau perbuatan orang tersebut. Ya. Ingin merusaknya. Misalkan gini. Dia bersedekah gitu kan. Misalkan ono si A bersedekah kepada masjid, taruhlah sedekah masjid 5 juta. Dia iri. Dan dia kenal juga dengan si B. Si B ini konco akrabe si A. Sedekah 5 juta. Ya. Tapi dia ingin disebut namanya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dicontoh yang lain. Karena apa? Karena yang lain ini nggak ada yang mau sedekah. Jadi sak kampung ya ono ben Jumat diumumno pembangunan masjid masih berjalan, gak membutuhkan gini-gini. Gak ono wong sak kampung sing gelem sedekah. Akhirnya wong mulai bismillah. 5 juta tolong sebutkan namaku, Cek. Wong tergerak hatinya. Kemudian sampean ketika melihat seperti itu, sampean datang ke B. Aku ingin ketemu B, wong iso takon nang masjid 5 juta. Padahal wong iki lho jek utang aku. Ngono kok iso takon nang masjid. Adu domba supaya apa? Dia ingin merusak perbuatan amalnya si A tadi. Ya, gak seneng, iri. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan. Ya, akhirnya terjadi kebencian, permusuhan. Kemudian wa idharul hubbi. Ya. Au idharul hubbi utawa nglahirake seneng lil manquli marang perkara kang di alih ilaihi marang wong, ya. Atau dia ingin mendapatkan hati orang tersebut, ya. Bisa ingin mendapatkan hatinya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengadu domba, ya. Dengan cara dia mengadu domba. Awit tafrih utawa amrih bungah. Awit tafrih utawa amrih bungah fil hadits ing dalam omongan. Atau dia
suka, memang hobinya seperti itu. Banyak omong dan suka namimah. Iya, ngelih omongan, suka seperti itu. Ada orang-orang yang diberikan si ujian seperti itu. Ya, jadi dia sering dititipi omongan tapi tidak amanah. Ya, ditambah-tambahi ya gitu. Jarang kalau dikurangi ya. Karena kalau dikurangi ya biasanya duit, ini titipi duit baru dikurangi. Ini titipi omongan nambah, gak kurang. Ya. Makanya dia ada yang seperti itu. Dia suka dititipi amanah ya, berupa rahasia atau apapun, tapi dia tidak amanah. Ya. Ini merupakan salah satu dorongan ya. Awil haudi fil fudul utawa telaga ya. Itu sebenarnya artinya memang salah satu artinya telaga, tapi di situ artinya bukan telaga, karena telaga tidak pas. Tapi artinya adalah al-haud itu menyelami. Ya. Awil haudi menyelami atau berlebihan lebih tepat. Awil haudi utawa berlebihan ya. Fil fuduli ing dalam luihan. Fil fudul itu ya, artinya berlebihan dalam berbicara ya. Berlebihan dalam bergaul itu bisa ya. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam bergaul itu bisa. Dan akhirnya secara tidak sengaja bisa terjadi namimah ya. Ngadu koncone. Ya, terkadang tidak terasa. Ya, terkadang tidak terasa kalau kita sedang mengadu domba. Ya, mungkin kita nggak tahu karena saking seringnya kita ngobrol dengan temannya gitu kan, gak kroso ternyata aib-aib temannya yang harusnya disimpan di hadapan orang itu sampai sebutkan, akhirnya apa? Terjadi kebencian. Nah, itu bisa menjadi sebab namimah atau adu domba. Kemudian halaman selanjutnya kita ya. Walladzi lan utawi perkara yakufu kang nyegah apa alladzi al insanu ing pira-pira menungso anin namimati saking adu-adu iku ilmuhu ngertine wong. Waladhi yakuful insanu anin namimah ilmuhu. Dan perkara yang bisa mencegah orang dari berbuat namimah adalah ilmunya. Ya, ilmunya. Dia harus paham, ya, dia harus ngerti apa itu namimah dan apa saja akibatnya kalau kita berbuat namimah atau adu domba atau adu-adu. Dan ini yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia bisa praktekkan, dia bisa amalkan. Ya. Itu namanya ilmu nafi'. Ya, jangan sampai kita sudah belajar, harus ngaji, belajar namimah, belajar ghibah, tapi belum jadi ilmu nafi'. Jadi kurang bisa diamalkan. Ya, usahakan diamalkan. Supaya apa? Itu menjadi alasan yang menambah timbangan kita ketika berhadapan dengan Allah SWT untuk dimasukkan kita ke dalam surga. Salah satu sebabnya adalah ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ilmu nafi', ilmu kang manfaat. Manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Ya. Bukan cuma manfaat untuk diri sendiri, ya, tapi juga harus manfaat untuk orang lain. Ya. Makanya para ulama mengatakan zakatul ilmi tablighuhu. Zakat ilmu itu menyampaikan kepada yang lain, mengajarkan kepada yang lain. Ya, sampai dari ilmu masih didik, maka sampai punya kewajiban untuk menzakatkan. Zakati ilmu nih. Zakat ini ya Allah, zakatnya itu dengan menyampaikan dan mengajak yang lain. Itu termasuk zakat ilmu. Terus bi annaha kelawan setuhuni namimah, bahwasanya namimah itu tad'u ya. Iku narik ya namimah ila taqatu'i, marang perpisahan, medot seduluran. Itu salah satu efek namimah atau adu-adu. Bisa memutus persaudaraan. Wa iqadu naril adawati
lan murukaken geni permusuhan, menyalakan api permusuhan, ya, menyalakan api permusuhan. Ini bisa terjadi karena namimah, perperangan bisa terjadi karena adu domba, ya, perpecahan bisa terjadi karena adu domba. Wastihqaqul iqabi lan bakal, ya, ngahai atau berhak, ya, lan bakal ngahai piro-piro siksa, dan dia akan berhak untuk mendapatkan siksa Allah SWT. Ini adalah efeknya, bisa berefek pada perpecahan, kemudian menimbulkan permusuhan, dan orang yang melakukan namimah bisa diadab oleh Allah SWT. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustawa sabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna satuhuni ahabbakum luweh teman-teman ini kabeh ilallahi marang Allah iku alladzina wong akeh ya'lafuna kang padha demen sira kabeh wa yu'lafuna lan den temeni sapa alladzina. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah SWT adalah orang-orang yang mana mereka saling mencintai dan dicintai, ya, saling rukun dan dirukuni. Itu termasuk orang-orang yang dicintai, paling dicintai Allah SWT. Orang yang saling rukun dan saling dirukuni. Wa inna abghadakum lan setuhune luweh-luweh benci-benci sira kabeh ilallahi marang Allah al-masya'una, yaitu sini kurang tasdid sama kayak tasdid. Al-masya'una wong kang padha gawe Allah. Ya, di situ diterjemahkan gawe Allah. Tapi sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Al-masya' tadi di ayatnya. Amazim masya'im, orang yang banyak berjalan. Masya' itu sing akeh jalan, ya, riwa-riwi. Dan orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala al-masya'una, iku wong kang akeh mlakune bin namimati gawe adu-adu. Dan orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah yang banyak melakukan perjalanan untuk mengadu domba. Ini yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mufarriquna kang padha misake kabeh bainal ikhwani ing dalem antarane pira-pira sedulur. Dan orang yang menghancurkan tali persaudaraan, yang memisahkan tali persaudaraan. Ini masuk, ya, dalam ancaman yang diberikan Allah SWT. Bahwasanya yang paling dibenci Allah adalah orang yang banyak melakukan adu domba dan orang yang memisahkan atau menghancurkan tali persaudaraan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ustawa sapakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ora bakal mlebu swarga, la yadkhulu ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa namamun wong kang adu-adu. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Namam itu kata kerja atau orang yang mengerjakan namimah. Jadi orang yang mengadu domba, wong sing adu-adu tidak akan masuk surga. Itu ancaman Allah SWT atau ancaman Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Ini ancaman, ya, tidak akan masuk surga. Ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati ketika kita berbicara. Ya, kadang lisan ini, ya, kan kalau pepatah kan mengatakan bahwa lidah tak bertulang, gitu ya, lunyu, ya, ilat ini lunyu, ya, kadang keluar dari ucapan-ucapan kita yang tidak terasa itu ternyata mengadu domba orang lain atau ghibah terhadap orang lain. Makanya salah satu wasiat Rasulullah SAW ketika mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika menjelaskan kepada Mu'adz
Mu'ad, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang bisa masukkan surga, sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW banyak amal-amal yang luar biasa. Terus di akhir hadis Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, hal aduluka bimala kidzalika kulli. Apakah kamu mau saya beritahu sesuatu hal yang menjadi raja dari atas semua amal yang sudah saya sampaikan dari Kanjeng Nabi. Gelema tak dudui apa bimila kidzalika kulli. Rojo tekok kabeh amal sing wis tak dudun nang omah. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kuffa 'alaika hadza. Rasulullah begini, kuffa 'alaika hadza. Ya, ceklen iki. Pegang lisanmu. Ya. Tahan lisanmu. Ya, kuffa 'alaika hadza. Nah, kata Mu'ad bin Jabal heran. Ya. Wahai Rasulullah, wahai yakubun nas, ya, wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab karena lisan kita, karena satu ucapan kita? Kata Rasulullah SAW, sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubun nasa finnari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatim. Bukankah orang-orang itu diseret di atas neraka? Wong-wong iku akeh sing diseret, ya mengkurep, ya wajahe nanggone lemahin rokok, diseret ambek para malaikat gara-gara wong, gara-gara hasil dari lisan atau lidah mereka, gara-gara ucapan mereka. Ya, makanya hendaknya kita menjaga ya lisan kita dari melakukan ghibah atau namimah, ngrasani utawa adu-adu. Terus kemudian yang selanjutnya al-kibru, halaman 29. Al-kibru nerangake gumedhe. Al-kibru nerangake gumedhe. Ya, kesombongan bahasa Indonesia ini. Ya, huwa utawi gumedhe iku isti'dhamun nafsi. Iku nganggep agung awake. Wa ru'yatu qadriha lan ngawasi kedudukane wa awake fauqa qadril ghairi, mungkuli kedudukane liyane. Jadi artinya kiber utawi sombong itu adalah dia melihat kedudukan dirinya berada di atas kedudukan orang lain. Merasa seperti itu. Ya. Termasuk juga sebagaimana dalam hadis, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Cirinya sombong itu adalah dia menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan, menghinakan manusia. Ini adalah patokan ya, orang itu sombong. Ya, congkak, sombong congkak. Wa mafasiduhu lan utawi kerusaane kiber. Kerusakan sing iso disebabno sombong imang gede. Iku katsiratun akeh, minha iku setengah saking mafasid annahu yu'dzil ghaira, setuhune wong iku nglarakake man ing liyane, bisa menyakiti hati orang lain. Ya, hati-hati. Karena kesombongan kita bisa ada hati yang tersakiti. Ya. Karena kesombongan kita. Wa yaqta'u hibalal mawaddati, lan megut tali tresnan katresnanan, memotong tali kecintaan ya, atau tali persaudaraan. Ini bisa terpotong gara-gara kesombongan ya, gara-gara kesombongan. Wa yufarriqul quluba, lan mecah belah apa kiber ing pira-pira ati, bisa menghancurkan atau memecah belah hati kaum muslimin atau hati orang-orang ya, karena kesombongan. Wa yahmilun nas, lan nyerang apa kiber ing pira-pira menungso ala bu'ti sahibihi ing atase benceni kancane wong, dan itu bisa membuat manusia yang satu membenci temannya ya, karena kesombongan ya. Kita bisa dibenci oleh teman kita karena kita berbuat sombong. Wa tifaquhum, lan oleh mufakati sapa nas ala adzahu ing atase oleh nglarakake wong. Dan orang yang sombong tadi bisa orang lain ya, bisa dendam kepada kita ya, bisa esok ini ya, dibales ya. Ya, bisa orang itu
bersekongkol dengan temannya untuk mencelakai kita karena kita sombong. Wa minha, dan itu setengah saking mafasid, anna sahibahu stuhune wong kang gumedhe, wong kang sombong, iku layan qadu, ora bisa nuntun ilal haq marang kebagusan. Orang yang sombong tidak akan bisa mengajak, tidak akan bisa ngarahno wong liyane kepada kebenaran. Wong sombong. Ya. Orang sombong tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena dia menganggap remeh orang lain. Ya. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, dia tidak punya ilmu sama sekali. Gak ada ilmu. Ya apa kata nuntun? Dalam pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Wong nek gak ndek apa-apa gak iso ngekeki. Ya, sedangkan kita nuntun menungso nanggone kebenaran iku gawe ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, gimana caranya menuntun? Atau kemudian kedua, kita ingin nuntun orang lain, tapi kita punya rasa sombong. Akhirnya apa? Wis ngrendahno. Ala wong iku masih ditutupi pengen sih tak carane gak paham misalnya. Ya, nggak bisa. Tidak bisa mengajak orang lain pada kebenaran. Walaya ketumul ghaib, lan ora bisa ngempet sopoman ing muring-muring. Ya, langsung terekspresikan. Ya, tidak bisa menahannya. Wala yatalaffafu fin nushi, lan ora bisa alus sapa wong ing dalem nasihati. Orang sombong tidak akan bisa halus. Ya, kenapa? Karena dia memandang remeh orang dinasihati. Kon iku jane bodoh, tak kandhani ket balik ini. Nah, kenapa? Dia memandang remeh. Maka ini tidak boleh. Sambil ya. Maghrib ya. Kata Isya kalau maghrib sama. Tinggal sedikit wakafal kibrulan nyukupi ing kiber madam matan apa pepaiduni. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ora bakal mlebu ing swarga man kana sapa wong kang ana sapa man fi qalbihi iku tetep ing dalem atine wong misqalu dzarratin apa sak timbange ya dzarrah semut udak minal kibri saking gumedhe utawa kesombongan. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada rasa kesombongan meskipun sebesar semut budak. Nanti semut budak. Nanti semut budak. Tahu semut budak ya? Semut budak ini semut kuwi sing ngomong kayak enak. Ini sama mitos ngomong kayak enak. Itu jenenge semut budak. Ya. Kalau di hati sampean ada rasa kesombongan, masih sak gedene semut budak, maka sampean tidak akan masuk surga. Nah, kita harus hati-hati. Wa man arafa lan utawi wong kang ngerti ya, sapa man annahu ing setuhune man iku makhlukun den dadekake min nutfatin saking mani, wa annahu lan setuhune wong sairun iku dadi ila jifatin marang batang ya. Hana mongko gampang alaihi ngatasé wong an yadruka ing yen to tinggal sapa man al-kibra ing gumedhe alladzi sababuhu kang utawi sebab kiber iku al-ujubu gawe itu apa namanya, rasa apa, menyombongkan diri atau merasa dirinya luar biasa. Maka orang yang mengetahui bahasanya dirinya adalah dibuat dari air yang hina dan dia akan mati menjadi bangkai, maka dia akan mudah untuk meninggalkan rasa kesombongan. Ya, kita coba sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masalah al-wurud. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kan